Diberikan oleh Ibu Hana, saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap adalah Hana Si Penganti Kurnadi, MPDK. Beliau lahir di Lumajang pada tanggal 12 Desember tahun 1969. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Angklung F1 nomor 1 di Kota Malang. Sedangkan untuk kualifikasi akademik, beliau ini adalah lulusan strata 2 dari Stipak Duta Harapan Malang. Beliau mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen dan lulus tahun 2013. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan terakhir yang beliau ikuti adalah penyusunan soal USP BKS Pendidikan Agama Kristen yang diselenggarakan di Kota Batu dengan penyelenggara Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk pengalaman mengajar, Ibu Hana ini pernah menjabat sebagai kepala sekolah pada tahun 2016 sampai tahun 2011 di Sekolah TK Sejahtera Tunggul Malang. Kemudian pada tahun 2009 sampai sekarang beliau bertugas di SMAN 1 Bangil untuk bidang studi pendidikan agama Kristen. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu supaya tidak terlalu banyak tersita, saya persilakan Ibu Hana untuk memberikan materinya hari ini. Namun sebelumnya saya ingatkan pada teman-teman agar mendokumentasikan kegiatan ini untuk berjaga-jaga apabila nanti teman-teman tidak bisa mengisi daftar kehadiran dikarenakan mungkin tidak bisa melihat linknya atau mungkin ada kendala teknis lainnya. Saya minta teman-teman untuk mendokumentasikan dengan cara men-screenshot di sisi narasumber, kemudian teman-teman bisa memperlihatkan nama teman-teman supaya terlihat di layar monitor. Ini adalah untuk jaga-jaga dokumentasi apabila nanti teman-teman tidak berkesempatan untuk mengisi daftar kehadiran. Saya informasikan juga bahwa daftar kehadiran atau link form kehadiran akan saya share menjelang sesi terakhir. Jadi pada saat narasumber telah memberikan paparannya. Selanjutnya apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman juga bisa menuangkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di sisi kanan layar monitor. Selanjutnya nanti saya akan mencatat pertanyaan dari teman-teman semua dan akan saya sampaikan ketika pada sesi tanya jawab. Begitu saya kira, silakan Ibu Hana untuk memberikan paparannya pada siang hari ini. Monggo Bu. Terima kasih Bu Abdo. Selamat siang Ibu-ibu semuanya. Masih semangat semua? Semangat. Ya, semangat ya Ibu-ibu. Nah, saya akan memberikan materi yang kedua pada hari ini tentang ilustrasi produk, penjelasan tujuan usaha, target market, dan analisis SWOT. Mohon maaf Ibu Hana, suaranya kecil sekali Bu. Ya, mungkin bisa didekatkan headsetnya. Ya.
Halo, gimana Bu? Sebentar, sebentar. Iya. Ya, sambil menunggu Ibu Hana mempersiapkan paparannya, saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua. Ibu Hana, mohon maaf saya ini ya, Bu, saya memberikan informasi terlebih dahulu ya, sambil menunggu panjenengan untuk mempersiapkan paparannya. Mohon maaf Ibu Hana, suaranya kecil sekali, Bu. Hampir tidak terdengar ini sama peserta, Bu. Iya. Ya, saya akan memberikan sedikit informasi pada teman-teman semua bahwa tentang kegiatan GCC 2020 ini, bahwa jumlah peserta apabila teman-teman ada yang ingin, mungkin temannya gitu ya, akan mendaftar atau ingin mengikuti kegiatan ini, maka kami informasikan bahwa pendaftaran untuk kegiatan GCC 2020 ini sudah ditutup dan tidak menerima pendaftaran untuk susulan. Kemudian saya informasikan juga bahwa sertifikat yang akan diberikan kepada peserta ada dua macam, yaitu sertifikat mengikuti workshop terhitung 32 jam dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh panitia sebelumnya. Jadi untuk workshop daring ini, untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, teman-teman harus mengikuti kegiatan workshop daring ini secara full, tanpa ada yang absen. Apabila teman-teman terkendala absen, nanti teman-teman bisa mengunggah bukti keikutsertaan pada kegiatan workshop daring ini dengan cara men-screenshot, kemudian mengirim bukti keikutsertaan pada kegiatan ini melalui link yang sudah kami share di grup masing-masing. Kemudian sertifikat kedua yaitu sertifikat pengumpulan tugas akhir terhitung 48 jam. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mengikuti workshop daring, kemudian selanjutnya teman-teman mengumpulkan karya atau tugas akhir, maka teman-teman akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat keikutsertaan dalam workshop daring terhitung 32 jam, kemudian sertifikat pengumpulan tugas akhir terhitung 48 jam. Kedua sertifikat tersebut berdiri sendiri-sendiri, artinya peserta boleh mengikuti workshop saja, atau peserta boleh tidak mengikuti workshop, tetapi langsung mengumpulkan penugasan. Itu juga boleh. Gitu ya. Atau peserta bisa mengikuti kedua-duanya untuk mendapatkan dua sertifikat tersebut. Gitu ya. Ya, kemudian saya informasikan lagi apabila teman-teman mendapatkan kesulitan untuk pengisian daftar hadir, maka teman-teman bisa men-screenshot di bagian narasumber dan bagian yang terlihat nama teman-teman di layar monitor, kemudian mengirim hasil screenshot tadi pada link yang akan kita share pada grup masing-masing, gitu ya. Perlu diketahui bahwa link daftar hadir akan kami share pada sesi terakhir menjelang atau ketika tanya jawab dengan narasumber, gitu ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan dan tidak meninggalkan sesi ini. Monggo Ibu, sudah siap Bu paparannya?
atas ketidaknyamanan ini, ada gangguan trouble ya. Ya, Ya, sudah dan cukup jelas Bu suaranya, nggih, sudah jelas sekali Bu. Monggo silakan. Iya. ya. Ya, nggih. Ilustrasi Silakan Bu. produk, penjelasan tujuan usaha, target market, dan analisis SWOT. Nah, ilustrasi produk, langkah-langkah dalam passion ilustrasi produk adalah: 1. Membuat proporsi secara ilustrasi dengan pose yang menarik. 2. Menggambar wajah harus cantik. 3. Menggambar desain dengan menunjukkan bagian yang menjadi pusat perhatian. 4. Menyelesaikan gambar bisa dengan cat air atau pensil warna. Berikut ini contoh dari fashion ilustrasi. Ibu-ibu, ini sengaja saya pilihkan gambar seperti ini, tapi nantinya ibu-ibu tidak harus seperti ini. Karena ini dalam lomba desain fashion ini adalah inovasi atau kreativitas guru, jadi bebas. Ini saya cuma memberikan contoh saja. Bisa dalam bentuk baju sehari-hari, banyak yang penting bebas. Ini karena kreativitas, cuma saya memberikan contoh dari fashion ilustrasi ini aja. Selanjutnya, proses berkarya. Saat seseorang memulai sebuah koleksi, orang tersebut harus memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang harus didesain. Nantinya sangat penting untuk memahami dengan tepat apa yang dibutuhkan untuk klien atau desainnya. Tren apa yang berkembang sekarang, dan dipikirkan tentang desain apa yang bisa diterima di pasar. Proses kreativitas. Proses kreativitas yang menghasilkan 2 sketsa, dimensi menjadi 3 dimensi, hasil dan perlu mempertimbangkan semua elemen desain tersebut sebagai siluet, tekstur, pola, warna, dan konsep desain. Elemen dasar ini menyediakan kerangka awal desainer, mana yang bisa dikembangkan menjadi lebih kompleks, pertimbangan desain, mengembangkan ide menjadi desain yang bisa dinikmati dan digunakan oleh konsumen adalah prinsip utama proses kreatif. Kita harus memikirkan bagaimana ide itu bisa diwujudkan dalam sebuah desain yang nantinya dapat diubah menjadi mode. Ibu-ibu harus bisa menciptakan sebuah ide desain yang orisinil, yang asli, sama sekali bukan sihir yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Jadi bukan tiruan. Jadi yang dinilai untuk desain fashion di sini dalam DCC ini adalah tentang inovasi atau kreativitas Bapak Ibu semua. Jadi proses ini mencakup seluruh prosedur menuangkan ide kreatif yang bersumber dari otak desainer ke dalam hasil karya akhirnya. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin diciptakan. Pemikiran kreatif Bapak Ibu harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren dan perkembangan desain saat ini. Meskipun itu bukan kondisi yang mutlak diperlukan untuk mencapai kreativitas, tetapi dengan latar belakang yang kuat yang ada di lapangan sekarang, Bapak Ibu akan memiliki gambaran bagaimana mengaplikasikan ide-ide kreatif Bapak Ibu ke dalam sebuah bentuk yang nyata atau yang konkret ya. Contoh desain fashion kami pada waktu lomba ya. Ini contoh yang kami buat pada waktu kami lomba juara 1 tingkat Asia Tenggara. Ini cuma gambaran yang kami buat. Nanti Bapak Ibu tidak harus seperti ini. Yang penting ada inovasi kreativitas Bapak Ibu dalam mengikuti lomba ini.
ini sebelum membuat sebuah baju apakah kita kan harus membuat desainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti pun juga yang akan diminta oleh panitia kan ada gambarannya. Saya percaya Bapak Ibu peserta semua sudah terbiasa dengan ini. Ya, kita akan membuat polanya, kita akan buat gambarnya seperti ini. Dan ini contoh kami yang waktu kami lomba di tingkat Asia Tenggara kemarin. Nah, ini desain kami yang kedua, sederhana, nah, seperti ini. Nah, ini desain kami yang pertama jadinya seperti ini. Nah, yang tadi yang desain keduanya jadinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya akan putarkan video kami. Jadi nanti Bapak Ibu peserta karena dituntut diminta oleh panitia akan membuat video dalam pengerjaannya dalam durasi 3 menit. Mulai dari memilih kain, memotong, sampai menjahit, sampai jadinya. Hanya 3 menit. Nah, kita sebentar akan melihat video sebentar. Bapak Ibu, ini mohon maaf, linknya sudah saya taruh di chat. Ternyata kami tidak bisa memutar. Apa mungkin Bu Amira bisa memutar linknya yang ada yang saya taruh di chat dari situ? Halo, Bu Amira. Bisa bantu ini kok saya putar kok nggak bisa ya? Saya nggak dengar suaranya Bu Amira. Nah, Halo, iya, ya, oke. Mohon maaf Bu, saya ini nggak bisa share konten. Jadi mungkin hostnya mungkin yang bisa membantu Ibu Hana untuk share konten. Mungkin ini Bu, mungkin bisa dilanjutkan paparannya dulu sambil menunggu host untuk membantu Ibu memutarkan video nanti. ya, Oke, saya lanjutkan ya. ya.
Oh ya, oke. Em, ya ini saya sudah bisa share konten Bu, tapi saya nggak punya ininya Bu. Oh sebentar, linknya ada di mana Bu Ana? Mungkin Di linknya bisa chat. ditaruh di chat ya Bu. Ya, Oke, sebentar saya cari. Mungkin bisa dikirim lagi Bu. dikirim lagi ya. Iya. Oh ya, sudah Bu, sudah saya lihat. Oke ya, saya bantu untuk share konten ya Bu. Iya. Oke. YouTube. Oke. Apakah sudah terlihat Bu? Kontennya aja. Ya, kontennya sudah terlihat Bu? Iya, ini mulai Bu, mau mulai. Ya, oke. This is good. Yes. Yes, we want to decision. Here, our our system of our prediction is planned as differentiated. Other thing is predicted. Predictors are used by biblical publishers. In music, always always keep instruction. Accuracy, and we know that is possible. Wire is one of the global art. Arts event, wire go to be displaced by other entity via alphabet. This release learn to be able to change completely of the people about the creative and divided into the most popular feature.
Ada lagi Bu video yang mau di-share? Ya, sudah itu aja Bu. Sudah ya Bu? Saya Ya, bagikan oke. linknya saja biar Bapak Ibu peserta Ya, bisa putar. Ini kok ada gangguan terus. Nah, saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. ya Bu. Baik, baik Bu, silakan. Gimana Bu? Ada kendala untuk sharing kontennya? Lah ya ini kok anu lagi. Padahal kemarin-kemarin enggak loh. Apa gini aja Bu ya. Ya Mat, Ibu aja yang nge-share ya. Saya kirim ke Ibu aja ya. Oh Apa ya, baik Bu. apa? Iya, silakan Bu lewat WA ya. Oh iya iya iya. Sudah Bu? Ya, sudah saya terima Bu. Sebentar saya download sebentar. Iya. Sambil menunggu Bu ya, ini ada pertanyaan Bu, mungkin bisa dijawab. Dari Ibu Citra Martanti Setiadi, ini yang ditanyakan untuk perlombaan ini apakah harus baju orang dewasa atau bisa baju anak-anak, anak-anak atau mungkin remaja gitu boleh Bu? Ini silakan Iya. ini dijawab dulu Bu sambil menunggu ya. Ya, terima kasih Ibu buat Ya. pertanyaannya. Nah, Ibu-ibu, karena ini sesuai dengan tema kita adalah inovasi guru, jadi bebas ini Ibu, bisa baju anak-anak, bisa baju orang dewasa, dan bisa baju santai, baju
baju tidur pun bisa, daster bisa, bebas. Jadi baju kemanten bisa, busana bisa, gaun bisa, tapi yang diminta oleh panitia bukan baju fashion seperti karnaval ya. Ini yang dituntut cuman kreativitas guru atau dalam inovasi ya. Jadi bebas, tapi bukan harus kayaknya yang mahal-mahal enggak. Dan boleh pakai batik full juga boleh. Kemarin banyak yang WA ke saya sampai saya jawabnya banyak sampai saya jawab di sini saja. Jadi boleh full batik semua bisa karena namanya kreativitas dan ini bebas karena inovasi guru. Bagaimana Bapak Ibu guru punya ide, punya gagasan, punya kreativitas dalam desain ini boleh dituangkan untuk baju anak-anak, baju bapak-bapak, remaja, ibu-ibu semua bebas. Monggo. Ada Ibu? Iya, oke. Ini tadi juga ada yang japri saya, Bu, menanyakan hal yang sama. Mungkin sudah terjawab dengan penjelasan Ibu tadi. Ini saya coba untuk nge-share konten lagi. Ini sudah saya buka, cuma saya masih belum bisa share konten. Pak, mungkin laptop saya ya. Oh tidak, Bu, sudah. Ini sebentar ya, Bu. Ini, nah ya, oke, sudah akan saya share. Oke, sudah bisa kelihatan, Bu? Ya, penjelasan tujuan usaha ya, Bu, sekarang ya. Oke, ya, silakan, Bu. Ya. Penjelasan tujuan usaha. Next. Next. Yang termasuk marketing plan dalam bisnis diantaranya seperti pengumpulan informasi, penyebarluasan informasi, strategi promosi, dan koordinasi pemasaran. Semua komponen tersebut juga merupakan bentuk dari taktik perusahaan atau desain seperti Bapak Ibu untuk menggunakan sumber daya seefektif mungkin. Next. Mohon maaf, Bu, suaranya kurang keras, Bu. Mungkin headsetnya. Iya. Ya, ya, ya. Sudah, Ya, sudah. mungkin bisa didekatkan. Ya, sudah, Bu. Ya, sudah jelas. Ya, Ya, mohon maaf. ya, silakan, Bu. Lanjut, Bu. Saya ulangi ya. Sudah langsung masuk ya. Target market. Next. Nah, target market ini adalah rencana pemasaran. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu membuat sebuah desain nantinya, Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana pemasarannya nanti ke depannya. Apakah desain fashion yang Bapak Ibu buat itu bagaimana di pasaran. Nah, ini maksud targetnya bisa laku enggak? Berarti kan kita harus punya ide-ide yang kreatif, yang inovasi, bagaimana supaya nanti hasil kita itu bisa dipasarkan. Nah, rencana pemasaran merupakan alat yang perlu digunakan setiap hari untuk membentuk organisasi yang menjangkau target pasar dan target keuntungan. Biasanya kalau orang usaha kan maunya kita selalu untung. Jadi kita tahu harus mengerti keadaan pasar. Semua bisnis harus memahami pasar yang dibidik dan menjadi dasar dalam membuat marketing plan. Lanjut. Langkah-langkah menyusun rencana pemasaran. Next. Satu, melakukan analisis situasi. Jadi kita harus tahu di mana situasinya kita. Kalau contoh, saya tinggal di Kota Malang, berarti kita harus tahu orang Malang ini, masyarakat Malang maunya seperti apa, yang diminati itu seperti apa. Nah, ini salah satu komponen utama dalam memulai penyusun marketing plan adalah dengan analisis SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran perusahaan atau nanti kita, ini perusahaan itu kita desainer nanti ya, dapat memetakan bagaimana peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar, serta apa kekuatan, kelemahan,
desain kita untuk mencapai tujuan pemasaran. Lanjut. 2. Menetapkan tujuan sasaran. Nah, maksudnya ini sasarannya baju yang akan kita buat nanti itu untuk siapa? Siapa yang kalangan apa yang membeli, nanti lakunya di mana, kita kan harus tahu. Setelah melakukan analisis marketing plan dilanjutkan dengan menetapkan sasaran atau target pemasaran. Misalnya, mengidentifikasi siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Nah, kita sebagai desainer, kita sebagai pembuat atau perancang busana, tentunya kita harus tahu arahnya kita ke depan kemana, dan kalau dipasarkan lakunya di mana. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, kita harus bisa menyusun strategi dan program. Nah, strategi dan program ini dibuat berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita punya planning ke depan seperti apa hasil karya kita. Strategi ini merupakan tindakan jangka panjang. Jadi seperti ini baju yang kita buat nanti jangka panjangnya sampai berapa tahun baju itu tetap digunakan. Nah, kalau kita lihat model tren saat ini, dulu kan zaman dulu waktu saya masih muda kan pakai baju itu roknya mini-mini. Tapi sekarang kalau rok yang pendek itu pun juga jarang orang pakai, baru anak-anak muda. Contohnya seperti itu. Nah, strategi ini merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagaimana rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Jadi kedepannya seperti apa kita harus bisa membaca pasar ya. Dan untuk mendukung strategi tersebut dibuatlah program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Jadi kita harus cari yang bisa kontinu. Larinya kemana? Analisis SWOT. Next. SWOT ini merupakan salah satu metode dari sebuah perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman tren dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang akan membentuk akronim SWOT tersebut. Nah, ini kemarin Bapak Ibu sudah tahu dan lihat dari CV saya tadi, kan saya backgroundnya memang bukan dari desain atau guru seni rupa atau guru tata busana, tapi saya dipercaya oleh sekolah untuk membina anak-anak, ya puji Tuhan kami bisa berjalan. Nah, dengan pengalaman yang apa yang saya bisa, ternyata kami dengan berdoa dan usaha, dan akhirnya kami bisa meraih juara 1 se-Asia Tenggara. Ayo, next. Lanjut. Tujuan lain diperlakukannya suatu analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal juga dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa belum tentu baju atau busana yang kita buat nanti itu bisa bertahan sampai berapa tahun. Jadi makanya nanti kalau ada laporannya dalam kegiatan ibu dan lomba ini, jadi kita jangka pendek, jangka panjang di pasaran itu kira-kira sampai berapa lama itu nanti akan ada. Lanjut. Satu kekuatan, dikatakan demikian karena suatu bisnis memiliki suatu sumber, ya, keterampilan, produk andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan suatu kebutuhan dasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh suatu usaha yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu peserta desain fashion yang saya cintai dan saya banggakan, nah
ini dalam lomba ini nanti kan sudah banyak ada yang tanya-tanya saya lewat Japri dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Bapak Ibu nantinya bisa mengangkat dari setiap daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, busana apa yang ada kearifan lokal di daerah Ibu, Bapak Ibu semuanya. Kalau kami tadi yang untuk di lomba di tingkat Asia, karena Indonesia terkenal dengan batik ya, jadi tadi makanya kami ada batiknya, ada batik-batiknya sedikit, dan bajunya yang untuk ke pasaran itu seperti apa, yang bisa dipakai untuk anak-anak, untuk orang muda dan sampai orang dewasa masih bisa. Jadi itu seperti itu kekuatannya. Terus lanjut, kelemahan. Nah, dalam prakteknya, berbagai suatu keterbatasan dan kekurangan dan dari kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki. Suatu kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang sekali diminati oleh para pengguna atau calon pengguna, dan tingkat perolehan keuntungan yang memadai. Lanjut, 3. Peluang. Nah, kita sebagai pembisnis atau kita sebagai perancang busana, kalau kita membuat desain, otomatis kita harus cari peluangnya dulu. Siapa yang akan beli, pasar mana yang, daerah mana yang akan diminati, meminati usaha kita, desain kita. Nah, itu kita harus mencari peluang ke depannya, jangka pendek dan jangka panjang. Yang dimaksud dengan berbagai situasi ini antara lain suatu kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk, identitas suatu segmen pasar yang belum mendapatkan suatu perhatian, perubahan dalam kondisi, persaingan, perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha, hubungan dengan pembeli yang akrab, hubungan dengan pemasok yang harmonis. Ini yang kita jadikan sebagai panutan. Jadi hubungan antara pembeli yang akrab dan hubungan pemasok yang harmonis. Nah, ini nanti kita akan berjalan dengan seimbang, maka peluang itu akan terus ada di depan kita. Lanjut. 4. Nah, ini ancaman atau tantangan ke depannya kita. Makanya kita setiap membuat suatu ide atau gagasan, kita harus tahu ancamannya atau tantangan kita ke depannya seperti apa. Berbagai contohnya adalah masuknya pesaing baru di suatu pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya posisi tawar pembeli suatu produk yang dihasilkan, menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi produk tertentu. Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai merupakan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif. Ibu mungkin headsetnya bisa, mikrofonnya bisa didekatkan Bu, supaya suaranya lebih jelas. Iya. Oke. Iya. Lanjut. Sebentar Bu. Oke. Nah, sudah selesai Bu. Oh, terima kasih ya. Iya. Bapak Ibu peserta yang sangat berbahagia, materi saya cuma sampai di sini yang sudah kami persiapkan, sedikit yang kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ya ada yang bertanya dengan materi yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ibu Hana. Tadi mohon maaf ya untuk suara mungkin agak terkendala. Tapi ini coba saya akan rekap pertanyaan. Ini karena banyak yang tidak mendengar suaranya Ibu tadi, jadi iya, jadi ini mereka mungkin tidak bisa mengikuti dengan baik gitu ya. Sebentar. Ya, oke, akan saya bacakan pertanyaannya dari Bapak Mirza Prastyo. Ini pertanyaannya
Kalau misalnya mau menggunakan aplikasi IT di komputer, apakah diperbolehkan Bu untuk desainnya nanti? Ya, boleh Ibu. Pertemuan sesi pertama kemarin sudah ada yang tanya, sudah saya jawab, boleh. Nah, ini karena bebas ya, tidak ditentukan boleh pakai aplikasi, boleh pakai langsung, boleh, semuanya boleh, bisa digunakan. Ya, 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 terima kasih. Oke, sebentar saya akan cek lagi pertanyaannya. Ya, eh, teman-teman jika sudah ini ya, apakah ada rekaman video? Ya, nanti akan kita rekam ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita share di grup ulang untuk ya. PowerPoint-nya ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, Kalau semisal membuat desainnya menggunakan 3D atau tiga dimensi, apakah diperbolehkan? boleh Ibu. Saya katakan semuanya boleh. Karena Boleh ini ya, bebas. bebas Ya, ya, Bu ya, ya. Ya, karena ini tentang inovasi, bagaimana kreativitas Bapak Ibu di dunia keprofesionalnya Bapak Ibu, khususnya yang ya. desain ini. Jadi semuanya bebas. Iya. Oh iya Bu, untuk lombanya ini nanti apakah ada kriteria tertentu untuk penilaiannya gitu Bu yang bagus nanti yang kira-kira menjadi pemenang itu yang bagaimana gitu Bu? Oh iya, Ibu itu ada di web ya. Kriteria itu ada di web dan nanti untuk materi 3 dan 4 ini nanti akan Hmm. disampaikan. Yang saya sampaikan sekarang adalah PR Bapak Ibu semuanya. Ya, Nanti harus ada video berdurasi 3 menit. Ya, dalam mulai dari memilih bahan, menjahit sampai diperagakan. Nah, ada yang tanya, kalau di peragaannya Ibu, karena kami guru, apakah boleh pinjam siswa? Ada yang tanya seperti itu. Kalau bisa, ya gurunya yang lomba. Tapi kalau tidak bisa, ya monggo. Ini bebas. Tapi kalau diusahakan ya karena gurunya yang ikut lomba, ya harus gurunya. Itu harapan saya seperti itu. Nanti kan kita kembalikan ke juri dari Siameo dan tim panitia, nanti kita akan koordinasikan lagi. Ya, ya. Jadi sebenarnya gurunya yang ikut lomba tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dibantu sama siswa ya Bu ya, iya, tapi supaya teman, ya, juga cuman, menjadi pembelajaran gitu ya iya, dari bagi siswanya. ya, cuman siswanya kan nggak dapat sertifikat Ibu, gitu Iya, ya. Coba iya. kalau melibatkan siswa dalam cara pembuatan, ya saya pikir tidak apa-apa. Biasanya kami pun kalau apa-apa kan siswa juga ikut membantu. Iya. Ya, 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 terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Untuk lomba ini, apakah hanya untuk guru tata busana saja atau bisa dari guru yang lain, Bu, dari jurusan yang lain? oh bebas Ibu. Nah yang punya uh, kreativitas, nah contohnya saya ya, saya kan bukan Iya, bagiannya dari, saya kan guru agama Kristen dan paduan iya, suara. Saya bisanya iya, nyanyi dan bisa ngajar guru agama ya. iya, Tapi ya puji Tuhan, saya diberi amanah oleh sekolah, saya bisa membina anak-anak. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana membawa Indonesia ke kancah internasional. Kan waktu itu lombanya dari Indonesia ada 11 yang Desain Fashion itu yang ikut. Nah, puji Tuhan kelompok kami dari SMA 1 Bangil dapat juara 1 itu merupakan iya, anugerah yang iya, luar biasa bagi iya, saya. Bu. Saya pun juga kaget, Iya, kok juara iya. 1 saya bilang gitu. Orang-orang ketawa, guru agama bisa bisa Iya, seperti itu mengalahkan dari SMK dan yang lain sebagainya. Ya itu karena doa iya. ya. Iya, Jadi semangat. namanya keberuntungan Bu ya. Iya, Jadi iya. bisa datang ke siapa saja. Yang penting kerja keras dan menampilkan yang terbaik. Jangan lupa Terbaik. untuk ini originalitas idenya itu Bu ya, yang Ya, paling penting ya, yang paling unik desainnya, ya, kemudian asli memang itu asli. adalah dari karya Bapak Karya. Ibu sendiri gitu Oke. ya. Nah, ini ada yang tanya lagi Bu, apa boleh ketika menjahitkan baju di pasar baju dasar di penjahit. Jadi dasar atau polanya itu mungkin di penjahit gitu Bu. Namun finishingnya itu dilanjut oleh kita sendiri peserta gitu. Karena basicnya memang bukan dari jahit menjahit gitu Bu. Oh, Iya, jadi polanya itu dibuatkan gitu Bu. Jadi iya. tapi finishingnya aja gitu. Itu gimana Bu? Nah, Menurut kan pengalaman Ibu kemarin gimana? ya kalau Iya, kami kan kemarin
memang ada kerjasama ya antara dengan desain yang lain atau dengan apa itu butik ya ada kerjasamanya. Lah tapi kalau untuk di lomba ini itu tidak ada kerjasama, kreativitas atau inovasi guru. Iya. Jadi kalau untuk finishing saya juga bisa semuanya bisa ya kalau Iya, oh gitu finishing ya Bu ya. ya. Jadi nggak boleh jahit minta jahit Iya. orang. Nah, bagaimana nanti memvideokan memilih kain jahitnya? Oh, saya kelihatan foto saya membuat sendiri gitu. Kan Oh gitu. itu kan tidak mendidik. Nah, Iya. harapan juri mungkin ya harus orangnya sendiri, gurunya sendiri. Ya, itu ya. Iya, Semangat publik. iya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Dendi Novi ya, tadi yang sudah dijawab. Jadi kalau bisa itu Ibu sendiri ya yang bikin dasar polanya, kemudian sampai finishingnya seperti yang sudah disampaikan di video tadi ya Bu ya. Jadi Ya, detail sekali sampai mulai dari pemilihan kain, kemudian memotong pola, kemudian menjahit, sampai make up iya, modelnya juga diperlihatkan ya Bu. iya, iya. Oke, ini, oh ya ini ada yang tanya berarti waktu pilih kainnya yang di toko juga di video, ya seperti yang contoh tadi ya Bu ya, Ya, divideokan juga ya. Jadi kalau misalnya lebih detail gitu mungkin lebih baik ya Bu ya. iya, Jadi terlihat bahwa itu adalah karya asli Bapak Ibu sendiri gitu ya. Eee, nah ini Bu, ini ada yang tanya lagi, apakah produk yang kita buat nanti, untuk pengumpulan karyanya itu juga disertai laporan analisis SWOT-nya Bu, iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi? iya. Ada Ibu, itu di format yang di template yang ada di itu apa tuh di web itu ada Ibu. Jadi Iya, yang saya jelaskan tadi bagaimana nanti jangka pendek, jangka panjang seperti apa itu nanti ada laporannya. Bapak Ibu dibuka aja di web ya. iya, Semua di situ. Jadi nanti iya, Bapak Ibu sudah mempersiapkan jauh hari, oh yang dinilai ini. Ya, iya. Jadi ketika kita mulai mendesain itu juga sudah harus tahu ya Bu ya, analisis SWOT-nya itu nanti mencakup yang sudah disampaikan tadi itu apakah semuanya masuk ke poin-poin dalam analisis SWOT itu Bu ya. Jadi ya, enggak asal gitu ya. Jadi ada termasuk rencana tindak lanjutnya nanti bagaimana. Nah, ini ada lagi Bu yang tanya Bu, nah kebetulan kami sudah ada bahan diperlukan atau tidak. Sebentar ya Bu ya, ini saya rangkum dulu pertanyaannya. Oke. Hmm, ini Bu, sejauh mana detail pecah pola yang diinginkan oleh juri gitu Bu? Mungkin juri menginginkan pecah polanya itu yang agak rumit atau yang sederhana atau gitu gimana Bu? nah Mungkin itu bisa nanti ada di dijelaskan. materi ketiga Bu. Oh gitu ya ya. Jadi peserta harus bersabar ya Bu Ya, ya. bersabar. Nanti materi ketiga juga Ibu juga ya yang Oh, membawakan ya bukan. Bu ya? Nanti Oh ada bukan. bapak saya sama Oh ya. waktu yang kita lomba kemarin kan bapak saya sama Bu Kalimat Oh tadi. gitu. Ya, nanti yang Jadi ketiga. untuk teknisnya nanti lebih ke sesi selanjutnya ya Bu ya. Iya, iya, Akan disampaikan di sesi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Jangan lupa untuk tetap mengikuti workshop ini supaya nanti tidak tidak ketinggalan. ketinggalan. Ya, tidak ketinggalan setiap detail materi yang disampaikan. Nah, ini kayaknya ada yang tanya lagi sebentar. Hmm, iya, produk busananya hanya satu atau produk busananya hanya satu saja atau boleh lebih dari satu yang ini yang akan dikirimkan produknya nanti? Kalau itu saya bacanya seperti satu ya Bu ya. Tapi nanti akan Bu Dia untuk materi selanjutnya itu yang akan menyampaikan itu. Kalau kami yang contohnya kan kemarin kan harus mengangkat dari yang diikuti buhan lomba yang harus disampaikan di DCC ini. Kalau di kami kemarin itu kan ada dua desain untuk baju sehari-hari dan untuk fashion. Iya, Harus selalu diingat oleh Bapak Ibu peserta bahwa desain yang hasil karya Bapak Ibu ini bukan untuk desain karnaval. Nah, kalau iya, biasanya Bu bajunya ini seperti ini, nah bukan untuk karnaval. Jadi bebas
berkreativitas, tapi bukan untuk karnaval ya. Jadi untuk fashion show atau busana sehari-hari gitu Bu ya? Ya, Bisa ya, gitu ya. Jadi tidak untuk karnaval, karena karnaval kan kadang-kadang kan agak rumit gitu ya dan glamor dan tidak selalu dipakai gitu ya. Hanya pada event-event tertentu. ya. Iya. Nah, ini ada yang tanya Bu, di video yang diputar tadi itu kan ada mereknya gitu Bu. Itu apakah nanti juga Oh, boleh disampaikan gitu ya? Itu ya, gimana ya. Bu? Terima kasih. Nah, sudah saya sampaikan dari awal tadi bahwa kami lomba kemarin kan bekerja sama dengan butik atau dengan fashion yang lain. Jadi kami kemarin ikut bergabung atau bekerja sama dengan atau merek yang itu cuman bergabung aja. Tapi yang pengerjaannya semua dari kami. Tapi kalau ini bukan menampilkan merek enggak, tapi ini kreativitas. Jadi hasil murni karya asli ori kita sendiri. Jadi tidak ada mereknya. Boleh dimereki contohnya bajunya nanti kalau Hana Collection, nah itu kan dari ibu bapak ibu sendiri yang buat. Contohnya kalau tadi Maya, Maya Collection bukan Maya Collection yang di Malang ya, yang di ibu-ibu yang tahu para ibu-ibu kan ada Maya, Mayang, tapi ini Iya. Mayang bapak ibu guru sendiri. Nah, itu mereknya dari namanya bapak ibu monggo. Tapi bukan Iya. bersama dengan pihak lain ya, yang Oh iya, iya. Kalau misalnya kemarin untuk pengalaman Bu Hana sendiri, kalau kerjasama dengan butik itu menambah menambah penilaian atau justru mengurangi Bu kerjasama dengan butik itu? Kalau ya. kemarin itu? Cuman kan kita kemarin kan kita brandnya aja bukan dalam setiap event itu kan kita pakai namanya, kemarin kita pakai nama Ana ya, dari cuman dari lokal dari Bangil aja, cuman itu tapi yang mengerjakan semua kan dari kita cuma minta arahan. Contoh seperti tadi kan ada yang bilang bolehkah membuat pola atau yang jahit dasarnya dari orang lain, itu kan seperti itu. Tapi kalau kami kemarin memang minta arahannya dari desain itu, jadi memang kami yang masih belajar Oh gitu ya. Jadi kerjasama ya, aja. iya, jadi minimal inilah kayak sponsor gitu ya. Ya, Karena ya sponsor. karena karena butik itu membantu, jadi setidaknya kita tampilkan bahwa kita itu setidaknya ada sedikit kerjasama dengan butik tersebut, gitu Iya, ya Bu iya, ya. iya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya peserta minta yang mungkin bukan jurusan tata busana, tetap bisa berkonsultasi dengan mungkin butik atau penjahit gitu yang terkenal di daerahnya. Kemudian apabila itu ingin numpang promosi gitu ya, tidak masalah ya Bu ya kalau gitu ya. Oh, enggak boleh, Bu. Oh enggak boleh ya Bu ya. Kemarin kan sudah Gimana digarisbawahi. Bu? Oh gitu. Garis besarnya kita bukan kerjasama dengan pihak lain. Jadi murni kreativitas, inovasi. Kalau iya Ya, konsultasi gitu aja Ibu. konsultasi Kalau enggak apa-apa, Bu. oh enggak apa-apa ya. Oke ya. Oke, jadi memang lebih ditekankan itu adalah kreativitas Bapak Ibu sendiri ya. Murni Jurinya nanti paham kreativitas. kok, Bu. Kalau itu dari Paham gitu orang ya. lain, oh jurinya Hmm. lebih tahu. Ya, sudah berpengalaman soalnya ya Iya, Bu ya. iya. Kelihatan ini buatan lokal atau buatan ada campur tangan orang lain gitu ya Bu ya. Oke. Oh iya Bu, untuk video itu nanti apakah ada penilaian juga atau ini Bu hanya di desainnya Bu yang dinilai? Oh, itu nanti Bu masuk penilaian kan ada di materi ketiga. Oh, Tapi jadi Bapak Ibu, videonya juga dinilai ya Bu ya? ya, itu kan berarti kan gini loh Bu. Seperti kita kalau buat sesuatu, kalau asli buatan sendiri, videonya itu kan kita lihat videonya. Betul, kalau videonya asal-asalan kan kita maunya kan selalu yang terbaik. Videonya kan Iya, harus baik juga. iya, Oh, oh, 3 iya. menit aja loh Bu. Dan Iya, videonya itu nanti juga di-upload di YouTube juga. iya. Jadi harus menampilkan yang terbaik gitu ya Bu ya? Ya, Ya, ini juga ada yang tanya, Bu, kalau misalnya ternyata peserta itu sudah punya brand sendiri gitu, Bu. Itu apakah bisa, Bu, ditampilkan di ini, Bu? Jadi mungkin sudah profesional gitu ya. Ada guru tata busana, kemudian dia sudah punya butik misalnya ya, atau penjahit yang mungkin sudah terkenal, itu apakah bisa ditampilkan gitu? Karena punyanya dia sendiri gitu. Jadi mungkin itu boleh atau justru tidak boleh. Gitu, Bu.
nanti ditanyakan ke panitia lagi ya saya ya. Nanti Iya, boleh. Iya, ya, ya, ya. Nanti mungkin ada aturannya sendiri ya. aturannya sendiri. Iya. Ya, Jadi, tapi kalau menurut saya sih malah bagus itu Bu. Jadi dia sebenarnya sudah berpengalaman gitu ya dan sudah ternyata produknya punya itu nama, sudah banyak diminati gitu ya. ya, Iya. nama produk. Mungkin seperti itu ya. Saya juga kurang tahu. Nanti ya Ya, mungkin di sesi-sesi selanjutnya akan dijelaskan ya. ya, Oke, tapi tetap itu semangat berinovasi dan berkreasi menggunakan brand sendiri itu tetap kita dukung ya Bu ya. ya, 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 Karena arahnya nanti memang kan ke sana gitu. Jadi wirausaha gitu ya Bu ya. ya. Oke, akan saya bacakan lagi Bu. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Bu. Barangkali Ibu ada sesuatu yang akan disampaikan lagi tentang pertanyaan yang mungkin masuk Japri ke Ibu kemarin itu sepertinya banyak sekali ya yang Iya, tapi tanya-tanya gitu. sudah saya sampaikan lewat sama materi sama hari tadi sudah saya sisipkan semua sudah tidak. Cuman yang minta materi nanti kan akan panitia yang nge-share ya. Kalau minta materi ke saya secara Jabri, saya kembalikan nanti panitia yang nge-share dari Iya. materi yang ada. Untuk ya berarti nanti materi kita share juga Bu ya Ya, di ya. grup. Kebanyakan ini Draft. lupa. Kalau Iya. tidak lupa Bu, ya nanti panitia, tugasnya panitia. Kalau kami nge-share sendiri pribadi ke peserta, kan pesertanya lebih dari 200, nanti kan bisa penuh nanti. Iya, betul. Iya. Eh, Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar ya 20 menit lagi. Ya, ini ada tanya-tanya lagi, Bu. Em, ya, ini kayaknya sudah ditanyakan tadi ya, tapi coba saya bacakan aja. Ini dari Ibu Siti Junaida. Ibu Siti Junaida ini bertanya, kalau misalnya modelnya nanti dibantu oleh siswa, itu apakah boleh, Bu? Oh iya, Jadi modelnya, iya. tadi Iya, sudah modelnya dijawab itu, ya. iya, modelnya bisa dari siswa atau bisa orang lain gitu, Bu ya. Yang penting yang diutamakan adalah desainnya ya, Bu ya, desain Iya, bajunya ya. Oke ya, kalau sudah. ya tadi sudah saya jawab ya. Iya. Kalau diusahakan dulu ya yang pesertanya karena ibu bapak ibunya yang lomba peserta, tapi kalau enggak ya bisa dibantu lah. Yang penting kan Iya. memang betul-betul itu hasil karyanya. Kalau ada yang bilang, ada yang japri ke saya memangnya ya lucu juga ya. Bu, saya ini lebu gemuk. Kalau saya suruh tampil lenggak-lenggok ya enggak laku Hmm. baju saya. Nah, gitu. Iya. Nah, itu. Nah, ya monggo dibantu, tapi yang penting itu asli. Ori punyanya ibu, Iya. jadi kan bukan apa itu, bukan punya orang lain. Memang harus, Iya. bu saya ini gak pede bu, saya ini orangnya biasa. Nah, memang banyak bu yang tanya, tapi yang Oh yang seperti iya. itu ya. Iya, iya mungkin itu juga bisa jadi ide juga ya Bu ya. Kalau biasanya kita mendesain itu kan untuk baju orang-orang Orang yang lain. langsing gitu, Nah, orang langsing, semampai. Nah ini mungkin bisa juga jadi ide kreatif gitu ya, ya, inovasi baru. Bagaimana menciptakan desain yang khusus untuk orang yang mungkin badannya tidak terlalu profesional gitu ya. Nah itu kalau misalnya bagus gitu kan itu menjadi mendapatkan apresiasi dan itu mungkin tidak banyak gitu ya, tidak banyak eh, dibuat gitu kan oleh teman-teman yang lain. Bu, ini ada yang tanya, Bu, apakah untuk desain fashionnya nanti harus mengangkat produk kain daerah Indonesia, misalnya batik, tenun gitu, atau boleh tidak pakai ini Bu, apa icon dari daerah-daerah tertentu gitu. Kalau punyanya Ibu tadi kan pakai apa ya, wayang-wayang gitu Bu ya, ya. Iya, ya. itu. Silakan Bu. Bapak Ibu yang saya banggakan. Nah, ini bebas Ibu ya. Boleh pakai tenun, boleh pakai batik, boleh pakai wayang. Kearifan lokal daerah Ibu, Bapak Ibu. Kalau dari Banyuwangi apa, dari Jombang apa, dari Tuban apa, itu bebas. Jadi polos pun juga boleh, kaca-kaca itu boleh. Semuanya bebas. Jadi ini bebas berkreativitas. Jadi kreativitas Ibu yang banyak dinilai karena sesuai dengan judulnya aja GTK kreatif. Iya, Nah, iya, itu. gitu. Mungkin kan kalau punyanya Bu Hana kemarin kan memang ada kayak Ada etnik-etniknya ya, itu karena ada mungkin etiknya. iya, Iya, karena dilombakan di tingkat regional ya Bu ya. ya, Jadi memang harus mengangkat apa yang khas di daerah itu. Nah,
Tapi kalau untuk kegiatan GTK Kreatif Camp ini karena lingkup Provinsi Jawa Timur ya, jadi mungkin itu tidak menjadi hal yang harus gitu ya, boleh polos seperti yang disampaikan oleh Ibu Hana tadi. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat atau Q&A akan saya bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ibu Hana. Oke, teman-teman jangan lupa untuk men-screenshot kegiatan ini supaya teman-teman nanti ketika ada kendala dalam pengisian daftar hadir, teman-teman masih bisa punya bukti kehadiran keikutsertaan pada forum ini, ya. Oke, ini sepertinya link untuk daftar hadir belum di-share kelihatannya ya. Coba akan saya tanyakan pada pihak panitia. Ya, saya ulangi lagi, silakan teman-teman untuk men-screenshot kehadiran dengan cara menangkap layar monitor teman-teman, kemudian memperlihatkan nama teman-teman di layar monitor. Apabila nanti teman-teman akan menemui kendala ketika mengisi daftar kehadiran, teman-teman bisa mengirimkan bukti keikutsertaan pada panitia. Oke, saya akan cek link kehadirannya. Bu Amira, saya boleh menambahkan Ya. ya? Oh, silakan Bu. Ya, masih ada 15 menit lagi, silakan Bu. Iya. Bapak Ibu peserta, ini saya mengingatkan kembali, nah dalam lomba desain pesona yang GTK Creative Center ini intinya bagaimana caranya hasil karya jenengan itu nantinya layak atau laku di pasaran bagaimana. Seperti itu aja. Jadi inovasi guru dalam berkreativitas. Bajunya yang ramah lingkungan dan pokoknya Bapak Ibu kan tahu apa maunya pasar seperti apa, yang penting seperti itu kreativitas jenengan yang dinilai. Jadi hasil karya jenengan itu nantinya layak atau laku di pasaran seperti apa. Nah itu aja. Bapak Ibu jangan takut-takut dulu, Bu. Saya cuma batik aja. Karena sekolah kami mengangkat batik, membuat brand batik di sekolah kami, apa boleh kami ikut lombakan? Boleh. Jadi murni semuanya dari batik, boleh kok. Katanya Bu Ana harus ada batiknya, enggak. Bebas. Jadi sekarang dari murni semua batik, sekujur tubuh batik ya, nggak apa-apa. Nah, Iya. karena sekolah kami lagi ngetren ini Bu, ya monggo. Ada beberapa yang chat ke saya seperti itu. Jadi saya baru ingat ini tadi saya catat, oh ya. Jadi murni asli dari batik semuanya boleh. Tidak ada larangan karena yang dinilainya kreativitas. Tapi kalau Ibu ingin berkreativitas, kalau batik aja dipakai kan kadang kurang elegan, kurang bagus ya. Monggo seperti caranya seperti apa aja, yang penting Bapak Ibu bisa memadukan dengan yang lain. Iya. Iya, terima kasih penjelasannya Bu Hana. Saya ingatkan teman-teman bahwa link untuk daftar kehadiran sudah kami share di kolom chat. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar kehadiran dengan mengeklik link yang sudah tertera di kolom chat. Iya. Kemudian ini ada lagi Bu yang bertanya, ini nanti untuk penugasan, apakah di setiap sesi itu ada penugasan atau langsung jadi satu Bu, menjadi tugas mandiri? Iya, jadi langsung jadi satu ya. Kalau kami di desain fashion materi 1, 2, 3, dan 4 itu nanti tugasnya langsung jadi satu di yang terakhir, yang nanti Ya. ada di sertifikat yang 34 jam itu ya. Yang Iya. kita membuat di 48 jam. 48 Bu, ya. Yang Iya. kita yang online yang ini aktif kita 4 kali pertemuan kan yang 34 jam. Ya, ini ada yang tanya lagi, Bu. Maaf Ibu, kalau layak di pasaran seperti baju manten atau tari yang Ibu bolehkan tadi, kan pasarnya beda ya dengan baju biasa. Bagaimana dengan hal ini? Nah, Apa boleh ya Bu ya untuk baju boleh. manten gitu Bu ya? Boleh ya? Kemarin saya sudah tanya ke panitia karena ada beberapa ibu yang japri ke saya. Mungkin mic-nya bisa di ini Bu, bisa Iya. didekatkan. Oke. Saya kok lupa terus saja. Iya. Ya sudah tua itu loh Bu ya. Iya. Enggak juga Bu. Silakan. 51 tahun. Nah, Ya. Ibu, baju kemanten kemarin sudah saya tanyakan boleh.
Tapi kalau baju kemanten kan yang dilayak di pasaran itu kan, kalau sekarang kan modenya sekarang ya Bapak Ibu harus menyesuaikan pasaran kita. Kalau baju pasaran cuman ada Jawa itu aja kan ya semua sudah tahu. Tapi kalau ada Jawa yang dikasih embel apa itu yang belakangnya sampai terbang berapa meter itu. Nah, tapi itu kan itu contohnya seperti ya fashion ya. Nah, Iya, ini kan yang kita yang kreativitas tapi bagus ya. iya. Dan tidak harus mahal. Jadi kita nanti kalau di laporan di analisis SWOT itu kan ada harganya. Harganya sama. Kita harus target kita itu berapa. Nanti kan ada laporannya. Jadi dari bahan kain sampai penjualan nanti harganya berapa. Kalau Bapak Ibu nanti akan memutar video yang kami punya, itu kan ada harganya juga. Cuma tadi saya lihat kalau di laptop saya tampilannya terputus-putus ya. Nanti linknya yang sudah saya share tadi, Bapak Ibu bisa membuka lagi di rumah. Ya, semua sudah di rumah semua masing-masing, membuka lagi sendiri, nanti kan akan tahu. Kami pun internasional, tapi harganya cuma sekitar 700 kemarin. Dijual cuma 700. Tapi yang lain itu harganya lebih dari 1 juta, tapi tidak jual. Ya, karena itu kebijaksanaan juri bagaimana nilainya. Jadi Bapak Ibu sudah hari ini sudah dapat PR-nya untuk yang akan dinilai ke depannya, kan harus membuat video durasi 3 menit dalam memilih kain sampai pembuatan sampai jadinya yang harus diupload di YouTube itu sudah. Iya Bu, mic-nya mungkin bisa didekatkan ya. Nah, tugasnya nanti yang sudah saya bocorkan atau sudah saya tahu sekarang itu sudah mulai berpikir bahwa nanti harus ada videonya 3 menit ya, mulai dari memilih kain. Kalau ada yang tanya gini loh Bu, ini ada yang japri ke saya, Bu, saya milih kain masa harus oyong-oyong bawa kamera Bu. Nah, itu tidak harus dengan kamera Ibu ya. HP aja kan kita bisa dengan HP Bu ya, ya betul. Nanti bawa oyong-oyong siswa apa suami apa saudara, oh enggak, dengan HP aja. Yang penting Bapak Ibu waktu memilih kain itu kan ada jerat di foto di video gitu sebentar. Nanti kan dipotong-potong. Bapak Ibu saya tahu ini pesertanya banyak yang dari SMK, Bapak Ibu guru lebih canggih dari saya, lebih profesional. Nah, terutama yang dalam fashion sudah lebih tahu kan, banyak di YouTube juga Bapak Ibu bisa melihat contohnya seperti itu. Jadi jangan takut harus oyong-oyong Bu. Oyong-oyong itu angkat-angkat ya maksudnya. Iya. Saya kemarin juga oyong-oyong itu apa. Jadi kita harus tahu bisa diambil dari HP cara memilih seperti apa. Terus Bu kan itu harus gak sehari Bu ya. Itu kan teori ya, prakteknya kita kan beda. Setelah beli kain dipotong ini itu kan teorinya seperti itu, tapi prakteknya kan nggak harus sehari Bu. Nah itu ya namanya nggak pernah ikut lomba fashion ya, saya paham. Jadi kan bisa digabung-gabung Bu. Itu. Kalau Bapak Ibu peserta belum ada yang belum bisa kan minta tolong disekolahkan Pak. Iya. Ya, semangat Ibu yang bertanya. Iya semangat ya Bapak Ibu. Sepertinya ini malah tambah akhir ini tambah semangat, ini banyak pertanyaan lagi nih Bu. Ya, saya bacakan lagi Bu ya. Ini masih ada waktunya, tinggal sedikit. Ini pertanyaannya masih seputar kain ya Bu. Apakah kita bisa menggunakan kain yang sudah kita punyai, jadi tidak perlu beli? Berarti tidak ada video untuk membeli kain di toko gitu maksudnya Bu. Sama ini ada lagi yuk Bu, untuk harga itu apakah dibatasi atau bagaimana Bu? Nah itu tadi kan saya sudah ya? masuk di materi selanjutnya. Jadi nanti sampai targetnya, budgetnya sampai berapa nanti akan ada. Dia akan sampaikan itu. Tapi masalah sampai berapa nanti busana yang kita itu harus maksimal berapa, nanti kan Budi akan memaparkan di materi yang ketiga nantinya. Ibu terlalu semangat, ada kok. Iya. Jadi kalau menggunakan kain yang misalnya punya sendiri gitu nggak masalah ya Bu ya, jadi nggak harus ke toko. Ini juga ada yang tanya Bu, kalau misalnya beli kainnya itu di toko online gimana Bu gitu, mendokumentasikannya gitu mungkin maksudnya. Iya. Ya, bisa diakal itu Bu. Iya, bisa di ini ya, bisa di capture gitu ya, toko online-nya ya mungkin ya, kalau beli di Shopee gitu misalnya ya.
Nah, Cara itu kan bisa merekamnya gitu iya, kan. memilih gitu ya, bisa direkam ya, Bu, ya. Ya, Ya. Oke, saya kira sudah saya bacakan semua kayaknya ini apa pertanyaannya. Saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran pada sesi daur ulang untuk hari ini. Saya akan share kembali linknya barangkali teman-teman tidak bisa melihatnya. Nah, ini saya share ulang linknya. Silakan teman-teman untuk mengisi kehadiran. Eh, link form kehadiran ini nanti akan kami buka sampai pukul 16. Jadi teman-teman segera untuk mengisi form yang sudah saya share di kolom chat. Iya, ini sebenarnya ada lagi Bu yang tanya ini Bu. Ini Bu, ini pertanyaannya bagus. Ini saya bacakan ya Bu ya. Ini dari Ibu Zakia Fitria. Jika ambil tema, ini istilahnya apa ya? Tema upcycle mungkin ya, atau mengolah ya, atau mengolah kembali baju yang sudah ada menjadi baju yang baru gitu Bu. Itu gimana Bu? Apakah boleh Bu? oh boleh. Tapi kan harus cara membuatnya kan itu kan seperti merenovasi ya, seperti bahasanya merenovasi baju ya. Jadi Iya, baju yang sudah ada dirubah, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi gitu bisa. iya, Yang penting ada cara pembuatannya, ada videonya. Yang penting dibuktikan dengan videonya kalau memang itu baju itu dulu memang yang buat peserta sendiri terus dirubah itu nggak apa-apa. iya. Tapi malah kayaknya malah sulit ya Bu ya kalau Iya, misalnya enggak, merombak untuk gitu ya. manual. Iya, waktunya juga akan makin lama gitu ya. Iya, Jadi mungkin sebaiknya membuat baru gitu iya, ya. Atau membuat baru dengan model yang sama dengan baju lama. iya, Mungkin iya. seperti itu daripada membongkar karena membongkar biasanya memakan waktu yang lebih lama. Baik, Bu Hana, saya kira cukup ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Bu sebelum kita tutup sesi sore ini. Terima kasih Bu Amiro yang sudah membantu uh, moderator hari ini. Terima kasih buat peserta Bapak Ibu semuanya. Pesan saya tetap semangat, tunggu materi 2, 3, dan 4. Nanti Bapak Ibu akan mempraktekannya dengan baik, dengan seksama, didengarkan semuanya dulu. Semuanya ada. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu semua bisa. SMA hebat, SMK bisa, semuanya bisa, ya. Ya, Kalau saya bisa, amin. otomatis Bapak Ibu juga bisa kok, semuanya bisa. Iya, Ya, betul ya. semangat Iya. semuanya dan jangan kesusu takut. Ini yang Iya. dituntut kok seperti ini, Yang enggak. penting dicoba dulu ya, Bu ya. Coba dulu, ya. Iya, betul. Ya, Iya. Terima manfaat. kasih Ibu Hana atas pemaparannya hari ini. Eh, saya mohon maaf apabila ada gangguan teknis dari penyampaian materi tadi. Kemudian saya ingatkan lagi bahwa untuk materi desain fashion nanti teman-teman masih bisa bergabung pada tanggal 31 Agustus dengan pemateri lain yaitu Ibu Halimatus Sa'dia SPD. Materi yang akan disajikan adalah tentang keunggulan material atau produk, kemudian karakter visual, keterampilan, keunikan, utilitas, dan kerapihan. Jadi ini lebih ke teknis lagi. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung lagi pada tanggal 2 September 2020 bersama Ibu Halimatus Sa'dia SPD lagi yang akan membawakan materi tentang ramah lingkungan, produk dan keamanan, kemudian mempunyai nilai keberagaman, potensi budaya, dan promosi kewirausahaan. Jadi nanti lebih teknis lagi dan pastinya akan lebih menarik Seru. lagi ya. Iya, lebih seru lagi. Semua pertanyaan yang mungkin sementara ini masih menjadi unek-unek nanti akan terjawab pada 2 sesi selanjutnya. Jadi jangan lewatkan ya. Ini nanti saya ingatkan lagi teman-teman bahwa link daftar kehadiran akan kami buka sampai jam 16. Jadi teman-teman silakan mengisi daftar kehadiran melalui link yang sudah saya share di kolom chat. Saya ucapkan terima kasih Ibu Hana atas pemaparan hari ini. Mohon maaf apabila ada kendala-kendala dan saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung pada workshop daring untuk Desian Fashion pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi
di sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.